Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali bersama oleh karena kebaikan dan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur. Kita mau datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan, Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan, setiap detik, setiap waktu Tuhan, Engkau yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan anak-anak. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Setiap waktu Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukur
setiap waktu Kau perhatikan Kau Bapa yang selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Dinaikkan syukur berikan syukurku buat kebaikanmu. Kau sungguh baik. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Terima kasih Yesus, sebab Kau jadikanku
sungguh baik. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami, sungguh indah kasihmu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci sabar.
berakhir, pernah berakhir dalam hidupku. Kami bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku, Yesus. Kami bersyukur, bersyukur buat pengorbananmu. Haleluya, Kau sungguh baik, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami ucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh senantiasa Engkau kuatkan melewati setiap pencobaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, juga untuk menerima tubuh dan darah Kristus Tuhan. Dan yang Kau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Kami para jemaat-Mu telah siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk belajar dari satu pokok kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan sore hari ini ialah biarlah buahmu tetap. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan kesulitan biasanya menjadi penghalang bagi seseorang untuk kemudian dapat memberikan kualitas kehidupan yang baik. Dan karena itu butuh sebuah upaya penguatan-penguatan yang disampaikan, yang perlu diberikan untuk memberikan peneguhan-peneguhan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini jugalah yang kemudian menjadi latar belakang dari perkataan-perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 yang kita baca ini. Kalau kita melihat sejenak ke pasal-pasal sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa perikop dari Injil Yohanes 15 ini berada di dalam sebuah perikop besar atau berada di dalam sebuah tema besar terkait dengan perkataan-perkataan Yesus menjelang Paskah atau menjelang ia berpisah dengan murid-muridnya. Nah, bagaimanapun juga perpisahan yang diungkapkan oleh Yesus yang telah ia sampaikan kepada murid-muridnya, serta bayangan tantangan yang akan dihadapi oleh murid-murid di masa depan, tentu sedikit banyak menggentarkan murid-murid, membuat murid-murid mengalami kegelisahan, membuat murid-murid mengalami kecemasan. Ungkapan itu paling tidak kita bisa temukan di dalam pasal 13, pasal 14, ketika kita membaca perikop tentang rumah Bapa, di mana Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan murid-murid untuk pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat. Namun Yesus katakan, hendaklah kamu jangan khawatir, hendaklah kamu jangan bimbang, karena ia tidak akan pernah meninggalkan sendiri. Dan karena itu di dalam perikop ataupun di dalam pasal 14, kita menemukan bagaimana janji penghiburan melalui Roh Kudus disampaikan oleh Yesus, dan nanti secara detail di dalam pasal 16 dikhotbahkan oleh Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, ayat yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini sejalan dan berada di dalam konteks tersebut, di mana Yesus ingin memberikan peneguhan-peneguhan, penguatan-penguatan kepada murid-muridnya, agar mereka tetap dapat mengambil sebuah tanggung jawab ataupun berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan sesuai dengan kehendak Yesus yang diwujudkan di dalam sebuah kehidupan yang produktif, berbuah, sekalipun di tengah-tengah masa sulit. Nah, bagaimanakah kemudian hal itu ditekankan oleh Tuhan?
Bagaimanakah kemudian kualitas kehidupan itu atau kualitas kehidupan yang berbuah itu disampaikan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang kita baca ini, dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saudara dapat menemukan bagaimana kemudian Yesus menggunakan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang kebun anggur, dalam rangka menyampaikan maksud dan kehendak Allah di dalam hidup para pengikutnya. Saudara, ketika kita melihat pembacaan ini dan menyimak perumpamaan Yesus tentang kebun anggur ini, kita menangkap sebuah kehendak Allah yang dengan jelas melalui perikop atau melalui perumpamaan kebun anggur itu, Allah memiliki sebuah maksud dan kehendak yang ingin diwujudkan di dalam kehidupan orang-orang percaya, yang diwujudkan di dalam kehidupan para pengikut Kristus. Di dalam perumpamaan itu, saudara, kita menemukan dengan jelas apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan umatnya. Apakah yang sebenarnya Allah harap dari kehidupan umatnya ketika mereka harus mengalami sebuah perjalanan kehidupan yang mungkin memiliki banyak risiko, tantangan, dan pergumulan. Hal yang pertama yang kita lihat, saudara, di dalam bagian dari perikop tentang kebun anggur di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, bahwa Allah ingin kehidupan para pengikutnya menjadi kehidupan yang berbuah, kehidupan yang produktif, kehidupan yang menghasilkan buah-buah. Bagaimanakah kemudian seorang pengikut Kristus itu dapat berbuah? Apa yang Yesus sampaikan kepada mereka? Pokok penting di dalam perikop yang Yesus sampaikan di dalam bagian ayat ini adalah bahwa kehidupan buah atau kehidupan pokok anggur yang berbuah itu adalah sebuah kehidupan yang dimungkinkan terjadi ketika ranting itu melekat pada pokok anggur. Di dalam ayat 1 kita dapat membaca bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Allah Bapa itu sebagai pengusahanya. Nah, ketika perintah untuk berbuah ini disampaikan oleh Yesus, Yesus menegaskan bahwa kehidupan berbuah itu dapat terjadi ketika seseorang tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam pokok anggur itu. Pertanyaan penting yang kemudian dapat kita ajukan di sini adalah, apa artinya tinggal di dalam Yesus? Sementara Yesus secara pribadi, jasmani, sedang menyampaikan perkataan yang menunjukkan bahwa ia akan meninggalkan murid-murid secara jasmani. Lalu apa kemudian maksud dari perkataan Yesus untuk tetap tinggal di dalam Dia? Saudara, maksud pernyataan Yesus untuk Dia inginkan dipahami oleh murid-murid agar kehidupan murid-murid yang digambarkan sebagai ranting tinggal di dalam Dia yang adalah pokok anggur adalah ketika kehidupan para pengikut Kristus itu tinggal di dalam firman, tinggal di dalam perintah Allah, tinggal di dalam perkataan-perkataan Kristus. Tuhan menginginkan agar setiap kehidupan umatnya itu melekat, hidup di dalam firman Allah itu sendiri. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam pokok atau tinggal di dalam Kristus itu artinya bahwa kehidupan seorang beriman, kehidupan para pengikut Kristus itu tinggal betul-betul di dalam pengajaran Kristus, tinggal di dalam firman Kristus. Inilah pokok poin utama, saudara. Bagaimana seseorang dapat terus berbuah di dalam hidupnya, bagaimana seseorang dapat terus menghasilkan kualitas kehidupan yang tidak lain adalah buah itu, adalah ketika orang itu tinggal melekat di dalam Kristus.
memiliki hubungan yang baik di dalam Kristus. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus bukanlah pokok anggur yang buruk. Yesus bukanlah pokok anggur yang tidak dapat memberikan kualitas. Tetapi Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah sandaran, dia adalah sumber yang daripadanya setiap ranting akan berbuah. Yang daripadanya setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengannya akan terus berbuah. Karena dari Kristus akan mengalir terus sebuah kualitas-kualitas kehidupan yang memampukan setiap para pengikutnya hidup di dalam kualitas kehidupan yang benar. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa kalau engkau ingin berbuah, engkau ingin menghasilkan, engkau harus tinggal di dalam Aku. Saudara, saya memiliki sebuah pohon jeruk di belakang rumah yang dibeli oleh istri saya di sebuah acara pasar malam gitu ya. Kemudian dari hari ke hari pohon itu kami tanam dan berharap mendapatkan buah jeruknya. Namun sampai pohon itu menjadi besar, pohon itu bertumbuh sangat besar sekali di belakang rumah, buah itu tidak kunjung datang. Selidik punya selidik, saya lihat rupanya antara pokok dan ranting itu memiliki perbedaan jenis pohon jeruk. Mungkin di dalam hal ini stek atau cangkoknya itu tidak berhasil. Artinya bahwa ranting itu tidak sungguh-sungguh ditancapkan kepada sebuah pokok yang betul-betul menghasilkan kualitas buah yang baik. Tentu muncul kekecewaan. Karena ketika kita menanam pohon jeruk itu kita berharap mendapatkan buahnya. Nah, saudara, ini satu contoh bahwa ketika ranting itu tidak tertanam baik kepada pokok anggur atau pohon pokoknya ini adalah pohon yang tidak baik, maka bagaimanapun tumbuhnya kualitas dari si ranting itu tidak pernah dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Karena ia tidak ada dan tidak melekat kepada satu pokok yang memang sangat produktif, pokok yang bisa berbuah. Saudara, gambaran ini kurang lebih dapat menolong kita bahwa ketika kita digambarkan sebagai ranting dan kita dituntut untuk dapat menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, maka alasan utama yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap tinggal dan ada di dalam pokok yang benar. Saudara, Kristus adalah pokok yang benar. Ketika engkau tinggal di dalam Kristus, engkau sedang menancapkan kehidupanmu pada sumber yang benar. Dari Kristus akan mengalir hal-hal yang baik, yang membuat kehidupan kita ini juga menghasilkan yang baik. Jadi poin pertama yang perlu untuk kita perhatikan bahwa ketika kita ingin hidup kita berbuah, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tetaplah melekat di dalam Kristus. Jangan melepaskan diri kita dari Kristus. Sebab ketika diri kita terlepas dari Kristus, kita digambarkan seperti pohon ranting yang kering, yang tidak dapat berbuah, dan hanya kemudian dibuang, dibakar, tidak berguna, tidak menghasilkan apa-apa, dan hanya menjadi sampah di dalam kehidupan ini. Kita kemudian tidak dapat memberikan makna, tidak dapat memberikan warna yang baik, yang membuat kualitas kehidupan di mana kita berada menjadi lebih baik. Kita perlu untuk memberikan sebuah dampak yang baik di dalam hidup kita, sekalipun di tengah situasi yang tidak baik, seperti kehidupan kita hari-hari ini. Situasi pandemi yang kita jalani adalah sebuah situasi yang memang tidak baik, yang melumpuhkan banyak hal, yang kemudian membuat kita terhalang untuk dapat menghadirkan sebuah kualitas yang baik, dan kadang-kadang menjegal kita untuk kemudian kita dapat melakukan hal-hal yang mungkin kita harapkan dan kita inginkan. Namun bagaimana, saudara, sekalipun di tengah-tengah bayangan, kebingungan, dan ketidakjelasan kehidupan, kita bisa tetap berbuah. Dari hidup kita selalu terpancar hal-hal yang baik. Yesus menjamin, tinggallah di dalam firman-Ku.
tinggallah di dalam kebenaran-Mu. Sebab firman Kristus yang adalah firman kebenaran akan menuntun kita untuk menghadirkan buah-buah kebenaran. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kehidupan yang berbuah itu akan semakin tetap berbuah, akan semakin tetap menghasilkan ketika firman itu tetap terus bekerja di dalam diri kita. Ya. Jadi, melekat di dalam Kristus artinya kita melekat di dalam firman itu. Dan firman yang ada di dalam diri kita, Yesus katakan, itu adalah firman yang akan membersihkan kehidupan kita. Semakin kita tinggal di dalam firman, maka firman itu memberi daya, fungsi untuk membersihkan kehidupan kita. Semakin firman itu menjadi bagian yang melekat dalam diri kita, yang tidak terpisahkan dari diri kita, maka seluruh kehidupan yang kita wujudkan adalah sebuah kehidupan yang betul-betul bersih, sebuah kehidupan yang jernih, sebuah kehidupan yang betul-betul dapat menampilkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Buah-buah yang dihasilkan pun semakin indah, buah-buah yang dihasilkan pun semakin menyenangkan, semakin memberi kualitas yang baik, karena bagaikan pohon anggur yang terus mengalami pembersihan. Ketika hidup kita dipenuhi firman, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang diinspirasikan oleh kebenaran firman itu. Saya yakin ketika firman itu menguasai seluruh lingkup hidup kita, dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh gerak hidup kita, saudara akan dituntun oleh firman itu. Firman itu akan menuntun engkau ke dalam kebenaran. Firman itu akan membersihkan engkau. Firman itu akan menegur. Firman itu akan mengingatkan engkau tentang apa yang seharusnya engkau lakukan, engkau perbuat. Tidak mungkin seseorang yang hidup dalam firman Tuhan dengan sungguh akan hidup di dalam ketidakbenaran ketika firman itu yang berkuasa mutlak di dalam hatinya, dalam hidupnya. Firman Allah itu bekerja terus di dalam hatinya. Pasti kehidupan orang-orang itu akan dituntun oleh firman itu. Kecuali ketika dia tidak lagi hidup di dalam firman itu. Ketika dia melepaskan firman itu menjadi bagian yang inherent dalam hidupnya, maka firman itu tidak akan bekerja. Firman itu tidak akan berfungsi untuk membersihkan kehidupan kita. Ketika hal lain, ketika pikiran-pikiran duniawi semata, hawa nafsu yang menguasai hidup kita, saudara bisa membayangkan, maka gejolak-gejolak, gerakan-gerakan hawa nafsulah yang kemudian lebih mendominasi pikiran dan pilihan-pilihan saudara. Saudara akan dituntun pada pilihan-pilihan yang tidak benar. Saudara akan dituntun kepada pilihan-pilihan yang didominasi oleh semangat hawa nafsu, kecurangan, ya, sikap pilihan-pilihan hidup yang menekankan kepada jalan pintas dan sebagainya. Tentu hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika murid-murid sedang ada di dalam sebuah keadaan atau sebuah situasi kehidupan yang dapat menyeret kehidupan mereka kepada keputusan-keputusan yang keliru, Yesus mengingatkan mereka, apapun yang terjadi, tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Tetap tinggal di dalam firman itu. Maka engkau akan terus dapat menghasilkan buah. Engkau tidak akan digoda untuk kemudian hidup di dalam ketidakbenaran. Engkau tidak akan digoda oleh hawa nafsu yang memicu, yang memacu engkau untuk hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Sebab firman yang bekerja dalam dirimu akan menyucikan, akan menguduskan, dan menolong saudara. Yang ketiga, saudara, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk tinggal di dalam firman, tinggal di dalam dirinya, maka kehidupannya akan berbuah. Maka pertanyaan yang kemudian bisa kita ajukan di dalam hal itu adalah, apa sih yang dimaksud dengan berbuah? Nah, sekali lagi saudara, tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman,
akan memampukan seseorang untuk mengalirkan buah-buah kehidupan yang Allah inginkan itu terpancar dari dalam hidup kita. Dalam ayat 1 yang kita baca tadi, saudara, Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ketika kemudian kita membaca ini di dalam pemikiran pada waktu itu, maka kita tahu bahwa seorang pengusaha anggur akan berharap pokok anggurnya itu dapat menghasilkan anggur yang baik. Ranting-ranting yang ada di dalam pokok anggur itu dapat menghasilkan yang baik. Pengusahanya sudah berusaha melakukan yang baik. Pokok anggurnya adalah pokok anggur yang benar. Dan tentu si pengusaha ini akan berharap setiap ranting yang ada di dalam pokok anggur itu dapat menghasilkan buah. Nah, buah apa sebenarnya? Sekali lagi, hal yang dimaksud oleh Yesus dengan buah di dalam ayat ini adalah sebuah kualitas-kualitas kehidupan yang baik, yang sejalan, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kita tinggal di dalam firman, maka buah itu adalah buah-buah yang lahir dari kebenaran firman Allah itu sendiri. Jika Yesus mengajarkan perintah kasih, maka yang lahir adalah buah-buah kasih. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Ketika seseorang hidup di dalam Kristus, ia akan tinggal di dalam kasih Kristus. Sama seperti Kristus tinggal di dalam kasih Allah. Maka setiap ranting, setiap pribadi, setiap orang yang hidup di dalam Kristus pun pasti akan mengalirkan hal-hal yang berasal dari Kristus, yang sumbernya datang dari Bapa. Mereka yang hidup di dalam Kristus akan dapat menghasilkan buah-buah kebenaran Kristus, buah-buah dari pengajaran Kristus. Sebab apa yang dihasilkan Kristus adalah sesuatu yang datang dari Bapa. Maka saudara, mereka yang tinggal di dalam Kristus akan hidup dalam kehendak Bapa, akan hidup di dalam pengajaran Kristus, ketaatan kepada Kristus. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang keliru. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang salah. Yesus akan selalu mengajarkan hal-hal yang membuat kehidupan ini dapat berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik, dan buah itu dapat dinikmati untuk membangun sebuah transformasi kehidupan yang benar. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, saudara akan merasakan apa yang Kristus rasakan. Ketika kita tinggal di dalam Allah, maka kita juga akan merasakan apa yang Yesus rasakan. Sebagaimana Yesus merasakan kasih Allah, maka kasih yang sama itu mengalir dari Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam Allah, namun kita tidak melakukan kehendak Allah, jangan-jangan kita sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Mereka yang betul-betul merasakan kasih Allah, mereka yang betul-betul merasakan kebenaran firman Allah, pasti akan memancarkan itu di dalam kehidupannya. Pasti akan merasakan itu dan membuat itu menjadi bagian ataupun style kehidupan yang menjadi ciri kehidupannya. Itu akan selalu terpancar, itu akan selalu terpancar dari kehidupan orang itu karena itu sesuatu yang ia rasakan. Sehingga saudara, buah-buah dari kehidupan orang yang percaya kepada Kristus bukanlah sebuah buah-buah yang bersifat sandiwara atau sesuatu yang semu. Buah-buah yang dihadirkan oleh orang-orang yang hidup di dalam Kristus adalah buah-buah yang lahir secara alami. Karena apa? Karena setiap buah yang lahir adalah bagian dari sebuah pengalaman yang ia nikmati. Orang bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Orang bisa bertumbuh di dalam kehidupan yang baik karena ia merasakan. Orang akan sulit melakukan sesuatu
Orang akan cenderung sulit untuk bisa mengkonkretkan buah kebenaran sampai ia sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami apa artinya hidup di dalam kebenaran itu. Kalau dia ingin mewujudkan kasih itu, maka minimal dia harus mengerti bagaimana kasih itu ia rasakan. Apa yang ia rasakan itulah yang kemudian dapat ia ekspresikan di dalam kehidupannya. Kristus meminta kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia, untuk dapat merasakan firman-Nya, untuk dapat menghidupi firman-Nya. Dan ketika firman itu ada dalam diri kita, firman itu akan bekerja pertama sekali menyucikan kehidupan kita, membereskan seluruh kehidupan kita, menata hidup kita, membongkar setiap perkara-perkara yang tidak benar dalam diri kita. Biarkan firman itu bekerja dalam diri kita. Biarkan dia menyucikan setiap hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Dan biarkan dia mengisi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dapat berbuah. Sungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang indah. Sebelum engkau dibersihkan oleh Tuhan, maka engkau tidak akan bisa dapat berbuah. Tinggallah di dalam firman. Dan biarkan firman itu membersihkan hidupmu. Mungkin ada banyak hal-hal yang memang belum berkenan di hadapan Tuhan dari apa yang kita kerjakan. Biarkan firman itu. Jangan tolak setiap perkataan-perkataan firman yang menghampiri saudara, yang datang kepadamu. Setiap firman yang lahir dari pembacaan, biarkan itu bekerja dalam diri saudara. Dan biarkan ia mendapatkan tempat di dalam hidupmu. Sebab ketika firman itu mendapatkan tempat dalam diri saudara, saudara akan melihat bagaimana firman itu bekerja. Firman itu berkuasa untuk kemudian menyucikan, dan mulai dari saat itu, dia akan mengerjakan hal-hal yang baik. Setelah segalanya bersih, maka kehidupan kita siap untuk menghasilkan buah. Dan apakah akibat dari kehidupan yang menghasilkan buah itu? Dari kehidupan yang sungguh-sungguh menghadirkan buah itu? Firman Allah katakan, dua hal yang muncul. Pertama, Bapamu akan dimuliakan. Dan yang kedua, engkau akan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Kehidupan kita yang tinggal di dalam buah akan memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Tuhanlah yang akan dimuliakan dari dalamnya. Setiap kehidupan kita, ranting yang kemudian berbuah, buah yang kita hasilkan akan menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Allah. Refleksi kehidupan kita adalah mewujudkan, menampakkan seperti apakah kualitas Kristus di dalam diri kita. Semakin kita mengerjakan hal yang baik, semakin kita mengerjakan dan menghasilkan buah yang baik, disitulah dunia bisa melihat Kristus, melihat firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakannya, kita menjadi orang-orang yang adalah murid-murid Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Karena apa? Karena kita mewujudkan apa yang Kristus katakan. Kita sungguh-sungguh akan dilihat menjadi murid Kristus. Karena dunia melihat di dalam diri kita ada Kristus. Ada firman Kristus. Ada perkataan Kristus yang kita wujudkan dalam seluruh pilihan-pilihan sikap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam firman-Nya. Dan biarkanlah ia bekerja dalam hidupmu. Situasi apapun yang kau hadapi hari ini dapat sewaktu-waktu merusak dan menghambat kehidupanmu untuk tidak berbuah. Tetapi ketika firman Allah menjadi bagian penting dalam kehidupanmu, maka firman itu akan bekerja, menolong dan menguatkan kehidupan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya menolong dan memampukan kita dan senantiasa menguatkan kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya, mengerjakan firman-Nya, mewujud nyatakan kasih Allah, buah-buah kebenaran, buah-buah firman itu dalam kehidupan kita.
sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Allah dan menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hadir untuk mengubah kehidupan dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa, mohon penyucian dan pengudusan dari Allah supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hati kami bersyukur, berterima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar, buat firman yang sudah menyapa hidup kami. Dan kami tahu bahwa firman itu sedang bekerja dan berkarya dalam hidup kami untuk membersihkan kami, sehingga kami dapat terus berbuah, menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang menjadi berkat, buah-buah yang memuliakan, buah-buah yang kemudian memberi dampak dan mengubah situasi kehidupan di mana kami berada. Pakai kami Tuhan, sekalipun di tengah-tengah masa-masa sulit. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap berpaut pada firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Layakkanlah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarkanlah hal ini menjadi komitmen dalam diri kami untuk kami tetap tinggal di dalam Allah, sehingga perkataan Kristus, kehendak Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur, tabiskanlah itu semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kemudian kami semua menikmati berkat ini. Layakkan hamba-Mu yang akan melayankan perjamuan Tuhan, memimpin seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka semua diberkati dan menikmati berkat-berkat Allah. Kami siapkan hati kami untuk menikmati perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan cawan anggur di tangan kanan saudara. Kita naikkan pujian salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, siapkan roti di tangan kananmu, angkat roti di tangan kananmu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita, makanlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat roti kehidupan yang hadir dalam hidup kami dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, siapkan cawan anggur dan angkatlah anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat menikmati perjamuan Tuhan. Kami dapat menikmati kehadiran Tuhan bersama tubuh dan darah-Mu. Dan biarkanlah Engkau terus tinggal dalam diri kami, bekerja dan berkarya dalam hidup kami, menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kami. Dan biarkan kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami rindu untuk kami dapat terus berbuah. Kami rindu untuk kami dapat terus menghasilkan buah-buah kehidupan. Kami rindu agar firman-Mu terus membersihkan kami dan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hidup dalam perkenanan Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, dan senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun hari ini mereka beraktivitas. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan serta memberkati hidup mereka. Biarlah setiap pribadi yang menikmati perjamuan dengan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang mengalami jalan-jalan buntu, Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik atas hidup mereka. Dan biarkanlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan di atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seruan kami, inilah permohonan kami, inilah doa kami kepadamu. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati kami, dan setiap orang yang hadir beribadah menikmati pujian penyembahan firman-Mu, menikmati berkat Allah. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin bangsa kami, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk membawa kami keluar dari situasi sulit di masa pandemi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekalah Engkau selama-lamanya, dan turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, nikmatilah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai-Mu, memberkati-Mu, membimbing-Mu hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.